mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2017, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu ya. Habil, Hadir. Rafki, Hadir. Sri, Dir. Raffi. Dir, Bu. Oke, baiklah hadir semuanya. Kemarin anak-anak Ibu belajar apa? Matematika, Bu. PR-nya ada dibuat? Ada, Bu. Nah, nanti dikumpul ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak Ibu senang bernyanyi nggak? Senang. Nah, pasti anak-anak Ibu semuanya senang bernyanyi kan? Iya, Bu. Siapa di sini yang pandai bernyanyi? Pintar. Nanti kita coba ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Sebelumnya Ibu akan menuliskan liriknya di papan tulis ya. Enggak. Ibu akan menuliskan liriknya di papan tulis ya anak-anak. Jadi judul lagu kita Membuang Sampah. Sekarang anak-anak Ibu dengarkan Ibu menyanyikannya ya. Kita dibantu dengan instrumen musiknya, oke? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nanti lagunya 2 kali ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Apakah anak-anak Ibu bisa? Insya Allah. Siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi? Nah, berdiri di sini dekat Ibu. Oke, sekarang teman-temannya ikuti Rafki ya. Oke, sama-sama.
dan merah. Apa, Bu? Nah, Merah karena kali, Bu. iya benar Raffi. Yang merah 2 kali. Selain itu nanti pas nada di yang merah kita keraskan suara kita. Yang nada hitam kita lembutkan suara kita. Paham mana Ibu? Paham, Bu. Boleh kita ulang lagi ya. Biasalah. Dan ya. Membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersih. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Pandai anak Ibu. Pertama dulu kita semua. Rafi, silakan kembali ke tempat duduknya. Balik. Nah, tadi kita telah bernyanyi bersama tentang membuang sampah. Nah, dari nyanyi ini apa yang bisa kita ambil? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, benar sekali. Sri benar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak Ibu harus menjaga kesehatannya ya. Ya, Bu. Harus menjaga kebersihannya agar tidak kotor. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu punya teks percakapan. Anak-anak Ibu sudah pandai membaca semuanya kan? Ya, Bu. Nah, itu ada teks percakapannya di buku anak-anak Ibu. Sekarang siapa yang mau membacanya di depan? Ya, Habil, maju ke depan. Nah, Habil, di sini ada teks percakapannya. Silakan Habil baca. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, pandai Habil. Beri tepuk tangan untuk Habil. Nah, Habil silakan duduk di tempatnya kembali. Nah, pada teks yang anak-anak Ibu baca, di sini ada percakapan antara cicak dengan kecoa. Ada yang tahu cicak dan kecoa? Nah, di sini mereka berbicara. Sebelumnya cicak berkata, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" Kata cicak. Kemudian kecoa menjawab, "Manusia selalu membuang sampah ke sini." Kemudian cicak berkata lagi, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Kemudian kecoa menjawab, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." Cicak pun berkata, "Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat." Nah, dari percakapan yang anak-anak Ibu baca, jadi apa yang dapat kita ambil? Kita harus hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak Ibu per kelompok. Rafki, Habil, dan Raffi satu kelompok. Rafki dan Habil satu kelompok, kemudian Sri dan Raffi satu kelompok. Kerjakan, jawab pertanyaan di halaman 21 ya. Ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Sudah selesai anak-anak Ibu berdiskusi? Sudah. Sudah. Sekarang siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya di depan? Saya, Bu. Nah, kelompok Raffi silakan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Nah, coba Raffi sampaikan kepada teman-teman apa hasil diskusi Raffi dengan Sri. Kita harus hidup bersih dan sehat dan jangan membuang sampah sembarangan. Benar. Kita tepuk tangan buat Raffi.
kemudian membersihkan di sekitar kita agar binatang-binatang tidak berkumpul dan lingkungan kita menjadi sehat. Coba anak-anak ibu lihat di bawahnya itu ada teks tentang hindari rumah yang tidak bersih. Siapa yang mau membacakan teksnya di depan kelas? Saya, Bu. Ya, Rafiq, silakan maju ke depan. Nah, Rafiq, bacakan teksnya dengan nyaring dan keras. Nyaring apa, Bu? Nyaring tuh jelas, keras. Dengarkan Rafinya ya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, itu teks yang dibaca Raffi tadi. Raffi, silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk Raffi. Nah, dari teks yang dibaca, siapa tahu apa isi teks itu? Saya, Bu. Habil, apa Habil? Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Contohnya sampah dibuang sembarangan. Nah, benar sekali. Jadi, isi teks itu adalah rumah yang tidak bersih harus kita hindari karena rumah yang tidak bersih itu banyak kumannya. Sekarang anak-anak ibu berdiskusi kembali ya. Ya, Bu. Dengan kelompoknya tadi. Ya, Bu. Sudah selesai? Belum. Sekarang coba lihat halaman selanjutnya. Anak-anak ibu melihat gambar di sana. Melihat, Bu. Lihat kan? Dari gambar yang anak ibu lihat, apa yang terlihat di gambar itu? Siapa yang bisa? Ya, Bu. Ya, Kotor, Raffi. Bu. Kotor. Kenapa kotor? Karena banyak barang-barang berserakan, Bu, dan ada makanan, Bu. Iya, pada gambarnya kotor sekali ya, kemudian banyak berserak-serakan. Apakah kita boleh seperti itu? Tidak. Tidak, Bu. Nah, kalau setelah belajar sebaiknya diapakan? Dibersihkan, Bu. Nah, bukunya Dirapikan. dirapikan, dibersihkan. Kemudian yang perempuan harus membantu ibunya membersihkan rumah, menyapu halaman. Nah, sekarang coba perhatikan nih, Bu. Ini apa namanya? Dompet. Dompet. Dompet ini kalau dibangun ruang berbentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian ini ada buku. Semuanya punya buku tulis? Punya. Nah, buku tulis ini berbentuk apa? Peta. Ya, benar Farid. Peta ini berbentuk apa? Persegi. Sekarang Ibu akan menggambarkan apa saja bangun ruang itu. Sebelumnya, siapa yang tahu apa saja bangun ruang itu? Persegi. Panjang. Persegi panjang. Segitiga. Segitiga. Dan lain-lain. Dan lain-lain, jajar genjang. Bulan. Lingkaran. Lingkaran itu seperti apa, Farid? Bola. Bola. Pintar, Farid. Sekarang anak-anak ibu perhatikan ya. Ya, Bu. Ini sudah ibu gambarkan bangun ruangnya. Ini gambar apa? Persegi panjang. Pintar. Ini Persegi. persegi. Pintar. Ini Segitiga. pintar. Ini Jajar genjang. jajar genjang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ruas garis dari bangun ruang. Ibu contohkan ya. Kalau persegi panjang, itu ruas garisnya AB, AC, CD, dan BD. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, kalau persegi panjang
garis persegi panjang AB, AC, CD, dan BD. BD. Nah, sekarang siapa yang berani tampil ke depan? Ya, Bu. Farid, tampil ke depan. Farid mau menunjukkan ruas garis yang mana? Ini. Nah, yang mana ruas garis? Ini namanya jajak genjang. Ruas garisnya yang mana? Ini AB. AC, CD, BD. Ya, benar Farid. Beri tepuk tangan untuk Farid. Nah, jadi jajak genjang ini ruas garisnya AB, AC, CD, dan BD. Nah, jadi ruas garis bangun ruang itu ini yang membentuk garis. Nah, ini dinamakan ruas garis. Paham mana Ibu? Paham, Bu. Nah, sekarang coba lihat halaman selanjutnya. Di sana ada latihan. Nanti kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Harus hidup bersih dan sehat, Bu. Ya, benar sekali. Satu lagi tadi kita Ruas belajar garis ruang. ruas garis. Kemudian hidup bersih dan sehat tadi kita juga bernyanyi. Nanti nyanyinya diulang ya di rumah. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan? Atau yang belum paham? Enggak, Bu. Nah, baiklah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti anak-anak Ibu hati-hati pulang ya. Ya, Bu. Langsung pulang ke rumah. Enggak, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Ibu silakan pulang. No, I never